Sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, saya sering katakan di berbagai kesempatan bahwa dunia berubah sangat cepat, dunia bergerak sangat dinamis. Transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, sesuai dengan dinamika ancaman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah membentuk organisasi tempur baru, termasuk sejumlah komando gabungan, divisi dan satuan tugas dalam 5 tahun terakhir. Divisi tempur gabungan yang baru tersebut termasuk Divisi 3 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Komando Operasi 3 TNI Angkatan Udara, dan Armada 3 TNI Angkatan Laut. TNI juga telah membentuk pasukan gabungan baru, yakni 3 Komando Pertahanan Daerah Gabungan, 3 Skadron Pesawat Nirawak atau Drone TNI Angkatan Udara, dan 1 Satuan Siber TNI. Pembentukan organisasi baru TNI merupakan komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi TNI agar kuat menjalankan perannya, kata Presiden Jokowi. Menurut dia, transformasi TNI harus didukung dengan teknologi terkini dan personil yang menguasai teknologi tersebut. Teknologi militer berkembang dengan sangat cepat dan hal ini akan mempengaruhi taktik dan strategi perang di masa depan. Dan TNI harus melakukan transformasi teknologi dan personil yang mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi, nanoteknologi, dan teknologi kecerdasan buatan, katanya. Adapun aspek-aspek tersebut dikembangkan untuk mengantisipasi karakter tempur masa depan yang diyakini memiliki gangguan tingkat tinggi dan kebutuhan teknologi canggih untuk menopang kinerja yang lebih baik saat ini sangat dibutuhkan di hampir semua sektor, tidak terkecuali di sektor pertahanan nasional. Dalam rangka menjawab hal itu, kabar baik datang dari TNI Angkatan Laut yang kabarnya akan membentuk sebuah divisi baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan, tapi kebutuhannya sangat diperlukan. Melalui Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau Asopkasal, Laksda TNI Didik Setiono, TNI Angkatan Laut kedepannya akan memanfaatkan drone sebagai salah satu bagian daripada kekuatan TNI AL. Menurut dia, penggunaan teknologi drone akan diterapkan sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi transformasi digital, di mana teknologi mutakhir harus terus dikembangkan. Maka dari itu, dalam rencana strategis atau Renstra TNI Angkatan Laut pada tahun 2020 hingga 2024, tertuang bahwa TNI Angkatan Laut akan membentuk divisi drone. Pembentukan ini juga dibarengi dengan perubahan pejabat pucuk Puspenerbal TNI Angkatan Laut yang harus dijabat oleh perwira bintang 2. Dengan adanya validasi organisasi Puspenerbal yang dipimpin perwira bintang 2, salah satunya akan dibentuk divisi drone. Ini yang disiapkan dalam Renstra tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Laksda TNI Didik Setiono. Dia menuturkan pengadaan drone dapat dimasukkan ke dalam bagian alutsista TNI Angkatan Laut. Menurutnya, bila mana membahas drone bisa dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu masa perang dan masa damai. Dalam masa perang bisa kita jadikan sebagai kepanjangan mata dan telinga, sebagaimana fungsi pesawat yang saat ini masih kita gunakan. Kalau masa damai, kita bisa gunakan untuk patroli membantu kapal-kapal di laut, dan drone untuk memberikan informasi kepada kami bahwa di sana ada pelanggaran, di sana ada aktivitas, dan lain-lain, tuturnya.
Dan sekarang Indonesia sudah mempunyai drone sendiri buatan anak bangsa yang diberi nama drone elang hitam. Drone elang hitam ini didesain secanggih mungkin untuk membantu menjaga keamanan dari udara, khususnya di wilayah perbatasan. Kemampuan drone elang hitam ini diantaranya bisa terbang selama 30 jam, take off dan landing di kawasan minimal 700 meter, ketinggian terbang hingga 200.000 kaki, dan memiliki kecepatan maksimum hingga 235 km per jam. Adapun drone ini dipersenjatai dengan roket kaliber 70 mm produksi PT Dirgantara Indonesia yang kini mempersenjatai pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Dan ada juga yang memberitakan bahwa drone elang hitam ini akan dipersenjatai dengan amunisi presisi dari Turki. Amunisi presisi ringan atau Smart Micro Munition adalah amunisi pintar berpandu laser yang diproduksi oleh pabrikan pertahanan Turki, Roketsan. Senjata ringan ini telah terbukti efektif ketika digunakan oleh drone Bayraktar TB2. Padahal drone itu lebih kecil dari elang hitam. Dan secara otomatis, drone elang hitam pasti mampu membawa amunisi tersebut. Drone Bayraktar TB2 terbukti sangat superior di medan tempur. Contohnya seperti di Suriah dan Libya, dan yang terbaru di Azerbaijan dan Armenia. Drone Bayraktar TB2 merupakan pesawat nirawak jenis Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang diproduksi oleh Baykar Makina. Drone itu memiliki daya jelajah lebih dari 150 km dengan tingkat ketahanan sekitar 24 jam dan bisa terbang dengan ketinggian maksimal hingga 22.500 kaki. Drone Bayraktar TB2 juga memiliki kecepatan maksimum hingga 220 km per jam dengan kecepatan jelajah 130 km per jam. Drone itu mampu mengangkut beban dengan berat hingga 55 kg. Seperti yang dilansir dari Army Teknologi, drone Bayraktar memiliki panjang 6,5 meter, rentang sayap 12 meter, dan berat lepas landas maksimum 630 kg. Drone Bayraktar TB2 menampilkan desain monokok yang mengintegrasikan struktur V-tail terbalik. Badan pesawat terbuat dari serat karbon, Kevlar, dan komposit hibrida. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.